Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Herlianti, NIM 250301020295, mahasiswi Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan membahas tentang jawaban untuk soal UTS akuntansi biaya. Soal teori yang pertama yaitu tabel perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Untuk aspek pembedanya sendiri, yang pertama dari tujuan utama, untuk akuntansi manajemen bertujuan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan internal, sedangkan akuntansi keuangan laporan keuangan untuk pihak eksternal. Yang kedua, dari segi pengguna, akuntansi manajemen penggunanya sendiri adalah manajer, kepala divisi, pimpinan internal perusahaan, sedangkan akuntansi keuangan, investor, kreditur, regulator, pemerintah, dan publik. Untuk jenis informasinya sendiri, akuntansi manajemen merupakan informasi keuangan dan non-keuangan, baik operasional, produksi, biaya, maupun efisiensi. Kalau untuk akuntansi keuangan, informasi keuangan yang sudah terjadi atau secara historis. Untuk sifat informasi sendiri, akuntansi manajemen berprospek untuk masa depan, bersifat estimasi dan analisis, sedangkan akuntansi keuangan bersifat historis, faktual, dan telah diaudit. Untuk standar yang dipakai sendiri, akuntansi manajemen tidak wajib mengikuti standar tertentu atau fleksibel, sedangkan akuntansi keuangan wajib mengikuti PSAK atau IFRS. Untuk cakupan sendiri, akuntansi manajemen detail per segmen, produk, dan departemen, serta akuntansi keuangan merupakan gambaran keseluruhan perusahaan. Untuk frekuensi pelaporan, akuntansi manajemen sesuai kebutuhan harian atau mingguan, sedangkan akuntansi keuangan itu periodik seperti triwulan atau tahunan. Orientasi waktu sendiri, akuntansi manajemen itu untuk masa depan yaitu planning dan controlling, sedangkan akuntansi keuangan masa lalu yang bersifat pelaporan hasil. Sifatnya sendiri, akuntansi manajemen bersifat rahasia, sedangkan akuntansi keuangan bersifat publik. Lalu untuk tingkat ketelitian, akuntansi manajemen dapat memperbolehkan estimasi. Untuk akuntansi keuangan harus akurat dan dapat diaudit. Berikut adalah bagian perbedaan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan, yang mana intinya akuntansi manajemen adalah informasi untuk kebutuhan internal, sedangkan akuntansi keuangan adalah laporan untuk pihak eksternal. Akuntansi manajemen berupa perencanaan, pengendalian, dan keputusan, tidak wajib mengikuti standar tertentu, cakupan disajikan secara detail, pelaporan sesuai kebutuhan, planning dan controlling, dan bersifat rahasia. Kalau akuntansi keuangan, tadi laporan untuk pihak eksternal, neraca, laba rugi arus, kas perubahan ekuitas, wajib mengikuti PSAK atau IFRS, cakupan keseluruhan perusahaan, pelaporan periodik, pelaporan hasil, dan bersifat publik. Yang kedua, rantai nilai. Rantai nilai membantu manajemen dalam merumuskan strategi perusahaan karena memberi kerangka analisis yang sistematis untuk memahami bagaimana setiap aktivitas perusahaan menciptakan nilai dan keunggulan kompetitif. Berikut adalah alur dari rantai nilai. Yang pertama yaitu mengidentifikasi aktivitas yang paling menciptakan nilai. Dengan membagi kegiatan perusahaan menjadi aktivitas utama dan pendukung, maka manajemen dapat melihat aktivitas mana yang memberikan kontribusi besar dan mana yang menghabiskan biaya terbesar. Lalu yang kedua, menentukan prioritas investasi dan alokasi sumber daya. Dengan memahami aktivitas mana yang paling penting, maka manajemen dapat menentukan aktivitas mana yang perlu investasi atau yang lebih baik di outsourcing. Yang ketiga yaitu mendukung inovasi. Dengan melihat seluruh aktivitas, manajemen dapat menciptakan peluang inovasi secara menyeluruh. Keempat, menentukan pengambilan keputusan yang strategis. Kerangka rantai nilai menjadi alat untuk mengevaluasi keputusan seperti apakah investasi teknologi baru akan meningkatkan nilai dan aktivitas seperti operasional atau teknologi. Yang kelima, optimalisasi biaya dan efisiensi. Dengan memetakan setiap langkah dari pengadaan hingga layanan purna jual, maka perusahaan dapat menemukan pemborosan, mengotomatisasi proses, dan mengurangi biaya operasional. Yang ketiga yaitu perbedaan cost dan expense. Untuk divisinya sendiri, cost adalah pengeluaran saat ini untuk memperoleh manfaat di masa depan, sedangkan expense adalah biaya yang telah memberikan manfaat. Untuk waktunya sendiri, cost diakui saat perusahaan mengeluarkan sumber daya tetapi belum menjadi beban, tetapi kalau expense diakui saat cost tersebut digunakan atau manfaatnya sudah habis. Untuk dampak pada akuntansi itu sendiri, cost tercatat sebagai aset di neraca, kalau expense tercatat di laporan laba rugi sebagai beban yang mengurangi laba.
Untuk contoh dari cost yaitu adalah membeli tanah dan bangunan. Kalau contoh dari expense yaitu membayar gaji dan sewa. Yang keempat, siklus akuntansi biaya. Pengertiannya adalah rangkaian proses untuk mencatat, mengklasifikasi, mengalokasikan, dan melaporkan biaya produksi hingga menghasilkan informasi biaya yang dibutuhkan untuk penentuan harga pokok dan pengendalian biaya. Nah, untuk langkahnya sendiri yang pertama yaitu pengumpulan dan pencatatan biaya. Pada tahap ini perusahaan mengumpulkan dan mencatat biaya yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contohnya yaitu listrik, penyusutan mesin, gaji mandor, atau bahan penolong. Yang kedua yaitu penggolongan biaya. Setelah dicatat, biaya dikelompokkan menurut elemen biaya, menurut perilaku biaya seperti variabel, tetap, dan semi. Yang ketiga, departemen atau pesanan. Yang ketiga, pembebanan biaya ke produk. Nah, biaya yang dialokasikan ke produk itu contohnya yang pertama, biaya bahan baku diambil dari gudang, itu masuk ke produksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung dihitung berdasarkan jam kerja langsung. Dan yang ketiga, BOP dialokasikan berdasarkan tarif BOP tertentu, misalnya per jam tenaga kerja atau jam mesin. Yang keempat, penentuan harga pokok produksi atau HPP. Maka setelah proses produksi selesai, biaya dihitung untuk menentukan harga pokok produksi atau cost of goods manufacture. Formula sederhananya HPP adalah BBB yaitu biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah BOP. Nah, karena itu namanya adalah perubahan ditambah atau dikurangi perubahan barang dalam proses. Nah, yang kelima yaitu pelaporan dan analisis biaya. Hasil akhir dari siklus akuntansi biaya adalah laporan, yaitu laporan harga pokok produksi, laporan biaya overhead, dan laporan pengendalian biaya atau variance efisiensi. Hubungan antar akun dalam akuntansi biaya ini menggambarkan pergerakan biaya produksi dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi berakhir ke penjualan. Nah, berikut adalah alurnya. Yang pertama, persediaan bahan baku atau PBB awalnya bertambah saat pembelian bahan baku, kemudian berkurang saat bahan baku digunakan untuk produksi atau dialihkan ke BDP. Yang kedua, barang dalam proses atau BDP menerima biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dialokasikan setelah selesai produksi, biayanya dipindahkan ke persediaan barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau PBJ menerima biaya dari BDP saat produk selesai. Saat produk dijual, biayanya dialihkan ke harga pokok penjualan atau HPP. Yang keempat, harga pokok penjualan atau HPP menerima biaya dari PBJ saat barang terjual. Akun ini kemudian ditutup ke laporan laba rugi atau menjadi beban pokok penjualan. Nah, yang terakhir yaitu overhead pabrik atau OHP terakumulasi dialokasikan ke BDP. Saldo sisa OHP jika ada, maka akan ditutup ke HPP atau dicatat sebagai penyesuaian. Lalu pertanyaan kelima yaitu perbedaan antara pembebanan biaya berdasarkan pesanan dan proses. Yang pertama, jenis produknya. Kalau pembebanan biaya atau job order costing, produknya itu bersifat unik, pesanan khusus, batch-nya kecil. Misal contohnya adalah perabotan yang custom, jasa konstruksi atau percetakan gitu. Kalau untuk pembebanan biaya proses, produk bersifat massal, homogen, identik, misalnya cat, bensin, minuman ringan, dan bahan kimia. Untuk pengumpulan biaya sendiri, untuk biaya pesanan dikumpulkan secara spesifik untuk setiap pesanan atau pekerjaan. Kalau biaya proses dikumpulkan per departemen atau proses produksi selama periode tertentu. Dari segi unit biaya sendiri, pembebanan biaya pesanan itu biaya per pekerjaan atau per pesanan. Kalau pembebanan biaya proses itu biaya per unit ekuivalen atau unit yang setara dengan unit selesai. Untuk sifat produksinya sendiri, pembebanan biaya pesanan terputus-putus atau batch demi batch. Nah, setiap pesanan itu berbeda. Kalau untuk pembebanan biaya proses itu berkelanjutan, aliran produk identik. Untuk dokumen utamanya yaitu pembebanan biaya pesanan, job order atau surat pesanan kerja atau job cost sheets kartu biaya pesanan. Kalau pembebanan biaya proses sendiri, dokumen utamanya yaitu laporan produksi, laporan biaya departemen. Untuk tujuannya sendiri, pembebanan biaya pesanan bertujuan menentukan profitabilitas setiap pekerjaan unik, penetapan harga per pesanan. Kalau pembebanan biaya proses menentukan biaya per unit untuk barang identik, penilaian persediaan akhir.
Nah, untuk biaya per unit sendiri, cara menghitungnya yang pembebanan biaya pesanan, yaitu total biaya pesanan dibagi jumlah unit pesanan. Kalau untuk pembebanan biaya proses, cara menghitungnya yaitu total biaya proses dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, ini yang selanjutnya soal kasus 1. Ini untuk menghitung COGM atau Cost of Goods Manufactured. Yang pertama kita menghitung dulu pemakaian bahan baku. Yang pertama direct material inventory awal itu 130.000. Yang kedua ini adalah purchase direct material itu 256.000. Itu ditambahkan nanti akan terjadi bahan bakunya itu jumlahnya 386.000. Setelah tadi biaya bahan baku langsung dan pembelian ditambahkan. Lalu untuk bahan baku di akhir tahunnya itu ada 68.000 sehingga dikurangi dari 386.000 tadi. Hasilnya yaitu 318.000. Yang kedua kita menghitung biaya tenaga kerja langsung dan BOP atau factory overhead. Nah, diketahui direct labornya yaitu 212.000. Factory overheadnya, nah ini cara menghitung yang pertama yaitu indirect labornya dijumlahkan dengan indirect material, plant and insurance, depreciation, misal contoh plant dan building. Ada plant utilities juga ditambahkan, repair and maintenance, equipment leasing cost juga ditambahkan, sehingga total factory overheadnya yaitu 274.000. Yang ketiga menghitung manufacturing cost, yaitu dengan menambahkan direct material use tadi. Yang pertama bahan bakunya 318.000 ditambahkan dengan direct labor yang diketahui yaitu 212.000 ditambahkan dengan factory overhead atau BOP yaitu 274.000 sehingga total manufacturing cost adalah 804.000. Nah, ini yang terakhir yaitu menghitung COGM atau cost of goods manufactured, yaitu dengan menambahkan work in process awal, kerjaan di awalnya ditambahkan dengan total manufacturing cost yaitu 804.000. Untuk work in process beginningnya 166.000 sehingga total cost to account for yaitu 170.000 dikurangi dengan pekerjaan yang di akhir tahunnya yaitu 144.000. Nah, sehingga cost of goods manufactured atau COGM adalah 826.000. Lalu yang kedua menghitung revenue tahun 2017. Menghitung income statement-nya, diketahui revenue-nya adalah 212.000. Nah, yang pertama kita menghitung COGS atau cost of goods sold. Yang pertama kita menambahkan finish good awal ditambah COGM yang tadi yaitu 246.000 ditambah 826.000 sehingga goods available for sale adalah 1.072.000. Nah, ini dikurangi dengan finish goods yang akhir tahunnya yaitu 204.000 sehingga COGS adalah 866.000. Yang kedua yaitu menghitung gross profit. Gross profitnya dengan cara revenue dikurangi COGS sehingga 1.200.000 revenue yang diketahui di awal tadi dikurangi dengan 868.000 sehingga hasilnya ada 332.000. Yang ketiga menghitung operating expense itu dengan cara menambahkan marketing and distribution ditambah dengan general administrative yaitu 174.000 ditambah 68.000 sehingga hasilnya adalah 192.000. Nah, lalu income statement-nya adalah gross profit dikurangi dengan operating expense sehingga 332.000 dikurangi dengan 192.000 hasilnya adalah 140.000. Sehingga income statement PTX tahun 2017 adalah 140.000. Lalu soal kedua, ini membuat jurnal transaksi PT Velof dari bulan Mei sampai Juni 2020. Nah, yang pertama ini adalah membuat jurnal akuntansi untuk persediaan bahan baku, yaitu diketahui pembelian bahan baku dengan syarat 2/10N/30 ini adalah apabila ini kan pembelian bersifat kredit
Jadi apabila membayarnya dalam waktu 30 hari akan mendapat potongan 2%. Nah, ini kan yang diketahui di bulan Juni ya. Yang pertama kita tulis dulu yang persediaan pada awal bulan Mei 2020, yaitu persediaan bahan baku. Maka ditulisnya adalah persediaan bahan baku awal di debit 5.300.000. Nah, untuk dikreditnya adalah ikhtisar beban bahan baku 5.300.000. Lalu yang kedua yaitu pembelian bahan baku tadi, itu untuk jurnalnya namanya persediaan bahan baku di debit 14.200.000. Nah, untuk kreditnya namanya utang dagang 14.200.000. Yang ketiga yaitu membayar gaji dan upah bulan Mei-nya, yaitu membayar upah tenaga kerja langsung senilai 6.700.000. Untuk jurnalnya namanya di debit biaya tenaga kerja langsung yaitu 6.700.000, di kreditnya yaitu kas senilai 6.700.000. Lalu yang keempat yaitu upah tenaga kerja tak langsung, itu untuk jurnalnya namanya biaya overhead pabrik untuk tenaga kerja tidak langsung, debitnya 2.750.000, untuk kreditnya itu di kas 2.750.000. Yang kelima yaitu membayar biaya telepon dan listrik, untuk akunnya namanya biaya overhead pabrik listrik dan air, debit 225.000, lalu kreditnya di kas senilai 225.000. Yang keenam yaitu membayar biaya pembelian gedung senilai 450.000, akunnya yaitu biaya overhead pabrik namanya pemeliharaan, di debit 450.000, lalu di kreditnya akunnya kas senilai 450.000 juga. Lalu yang ketujuh yaitu biaya asuransi gedung, di debit akunnya namanya biaya overhead pabrik asuransi senilai 350.000, lalu di kreditnya kas senilai 350.000. Lalu yang kedelapan yaitu biaya lain-lain, akun di debit namanya biaya overhead pabrik lain-lain senilai 175.000, lalu di kredit akunnya namanya kas senilai 175.000. Yang kesembilan yaitu membayar utang atas pembelian bahan baku sebesar 11.800.000. Nah, ini untuk diasumsinya perusahaan tersebut, PT tersebut membayar utang masih dalam jangka waktu 30 hari sehingga mendapat diskon 2%, sehingga penghitungannya adalah 2% dikali 11.800.000 sehingga diskonnya adalah 236.000. Lalu untuk akunnya sendiri yaitu utang dagang di debit 11.800.000, lalu kas di kredit senilai 11.564.000, potongan pembelian di kredit senilai 236.000. Lalu yang ke-10 yaitu pada akhir bulan Mei ini ada masih bulan Juni membayar penyusutan gedung dan mesin pabrik masing-masing 375.000 dan 180.000, sehingga akunnya adalah di debit biaya overhead pabrik penyusutan senilai 555.000, di kreditnya adalah akumulasi penyusutan gedung 375.000 dan akumulasi penyusutan mesin 180.000. Lalu yang terakhir ini untuk akhir bulan Mei yaitu persediaan bahan baku akhirnya. Untuk akunnya namanya persediaan bahan baku akhir, debitnya 6.700.000 dan di kreditnya namanya ikhtisar beban bahan baku senilai 6.700.000. Untuk persediaan barang dalam proses sendiri ini tidak dibuatkan jurnalnya karena tidak ada kepastian mengenai jurnalnya. Lalu soal yang ketiga yaitu diminta yang pertama untuk budget manufacturing overhead rate masing-masing departemen. Yang kedua yaitu menghitung manufacturing overhead untuk job 494. Sehingga yang pertama untuk mengerjakan soal yang pertama kita menghitung dulu machining department. Nah, itu dialokasikan berdasarkan machine per hour, mesinnya per jam, pekerjaan mesin dalam 1 jam dihitung per jamnya, sehingga MOH rate-nya yaitu budget MOH dikurangi budget machine per hour, sehingga 1.800.000 dibagi 50.000 sehingga hasilnya adalah 36 per machine hour.
Yang kedua itu menghitung assemble department. Nah, ini dialokasikan berdasarkan direct manufacturing labor cost. Cara menghitungnya MOH rate-nya yaitu budgeted MOH dibagi dengan budgeted direct labor cost. Sehingga 3.600.000 dibagi dengan 2 juta hasilnya adalah 1,8. Nah, 1,8 ini berarti 1,8 kali direct labor cost. Jadi tarif POP assemble adalah 180% dari direct labor cost. Nah, ini digambarkan dalam tabelnya. Untuk departemen machining sendiri basis pembebanan machine per hour MOH-nya 1.800.000, basisnya 50.000 MH, lalu tarif MOH-nya adalah 36 per MH atau machine hour. Nah, untuk departemen assemble sendiri basis pembebanannya direct labor cost MOH-nya 3.600.000, basisnya 2 juta, lalu untuk tarif MOH-nya 180% dikali direct labor cost. Nah, yang kedua yaitu menghitung manufacturing overhead untuk job 494. Yang pertama kita menghitung dulu overhead machine department. Diketahui tarifnya kan 36 per machine hour. Nah, sehingga lalu diketahui machine hour job 494 adalah 2000, sehingga MOH machining adalah 2000 dikali 36, hasilnya adalah 72.000. Lalu untuk overhead assemble department sendiri diketahui tarif adalah 1,8 dikali direct labor cost. Nah, untuk direct labor cost job 494 sendiri diketahui adalah 15.000, sehingga MOH assemble adalah 1,8 dikali 15.000, hasilnya adalah 27.000. Sehingga total MOH untuk job 494 adalah MOH machining ditambah MOH assemble sama dengan 72.000 ditambah 27.000, sehingga totalnya adalah 99.000. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai jawaban soal akuntansi biaya UTS dari mahasiswi atas nama Putri Herlianti. Mohon bantuan dan bimbingan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.